Gadis ini memiliki bakat yang hebat dan kultivasinya ya lumayan baik, tetapi dia memiliki watak yang dingin. Sepertinya dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena dia berbakat. Bagaimana mungkin dia baru saja mencapai tahap pembentukan ki? Mengingat usianya, jelas dia tidak serius dengan kultivasinya. Itu benar, karena dia berbakat tidak masuk akal kalau dia baru saja membentuk ki. Di usia 17 tahun dia tidak memenuhi persyaratan untuk masuk akademi. Mungkin dia benar dia memiliki bakat, tetapi dia tidak tertarik pada kultivasi, kata orang lain. Meskipun enggan berkultivasi, dia dikurung di akademi, mau tidak mau dia akan menumbuhkan keengganan itu untuk berkultivasi seiring berjalannya waktu. Di sana, dia menyimpulkan bahwa berdasarkan bakat dan kekuatan dan ketajamannya yang luar biasa, ketenangan gadis ini untuk berkultivasi adalah masalah yang rumit yang dibicarakan oleh kepala sekolah Xie. Dia memperhatikan masalah yang sejak awal tidak bisa diperhatikan oleh orang lain. Lalu Mo Hongyi pun berkata, untuk si laki-laki, kalau tidak salah dia pasti membuat onar yang selalu terlibat perkelahian dan menghadapi pengusiran, bukan? Oke, lumayan juga, kata si kepala sekolah. Kenapa aku bisa tahu itu? Itu sangat sederhana, aku melihatnya menampilkan seni bela diri dengan hati-hati. Itu sedikit berbeda dengan yang disajikan di kelas. Setiap gerakan ditunjukkan pada organ vital manusia, tetapi dia melakukannya untuk mengalami banyak pertarungan langsung yang membuatnya pukulannya cepat, akurat, dan kejam. Namun itu bukan poin utama yang paling penting. Ketika dia menggunakan seni bela diri, dirinya terlihat garang dan sepertinya memiliki keinginan untuk membunuh, kata si Mo Hongyi. Si kepala sekolah pun kelakcup. Wow, dia menyimpulkan begitu banyak keterampilan seni dari bela diri. Belaka kemampuan analisisnya berada di kemampuan guru yang biasa. Dia luar biasa. Lalu si Mo Hongyi masih berkata, mengingat kepribadiannya, wajar baginya untuk mudah berselisih dengan teman sekelasnya. Remaja pemberontak seperti ini merupakan tantangan bagi akademi, apalagi yang akan menghadapinya adalah pengusiran. Bagaimana seharusnya kita masih memecahkan masalah ini, kata si kepala sekolah. Karena dia tidak tertarik pada kultivasi, kita harus mencari cara untuk membangkitkan niatnya. Dia dihadapkan pada pengusiran agar kita bisa menekan keinginannya untuk berkelahi dengan teman-temannya, kata si Mo Hongyi. Ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Ini membutuhkan kerja keras. Baiklah, kalau begitu kau dipekerjakan, kau langsung dikontrak. Kapan kita akan membuat kontraknya, kata si kepala sekolah. Mampu menyimpulkan masalah mereka dari seni bela diri membuktikan bahwa Anda pria yang sangat bijaksana, kata si kepala sekolah. Apakah ada hal yang lain yang ingin dikatakan? Jika tidak, maka mereka berdua akan menjadi gurunya yang tersisa. Aku kira tidak ada yang bisa dikatakan lagi, kata peserta yang lain. Ya, tidak ada gunanya mengulangi dan mengatakan apa yang sudah mereka katakan. Namun itu tidak berlaku pada Zhang Xuan. Di sana Zhang Xuan berkata, aku mau mencobanya. Tentu saja Zhang Xuan ingin mencobanya. Mo Hongyi dalam hatinya, akan sulit baginya untuk lulus jika jenius ini lebih baik dariku. Tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Di sana Zhang Xuan berpikir, dia sangat licik, dia sangat licik bajingan ini. Setidaknya dia bisa meninggalkan 1 murid untukku, tetapi dia mengatakan semuanya yang ingin kukatakan. Dia benar-benar membuatku tidak punya pilihan. Zhang Xuan berkata, Tuan Sun menunjukkan sesuatu dari tes ini, jika itu pasti akan sia-sia jika aku mengulanginya, bukan? Kenapa aku tidak memecahkan masalah kedua murid ini sekarang? Memecahkan masalah mereka. Jangan bercanda, kata si kepala sekolah. Salah satu dari mereka tidak tertarik untuk belajar dan yang lainnya kemungkinan akan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan jika ada solusi seperti Tuan Sun katakan, itu akan memakan waktu. Akan Anda lakukan bisa menyegelnya sekarang dan melebih-lebihkan diri sendiri? Baiklah, tolong apa yang bisa kami lakukan? Tolong jelaskan, kata si kepala sekolah. Itu mudah, jangan takut. Zhang Xuan pun mendekat kepada si murid perempuan. Begini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu, tapi aku akan bicaranya sesuatu ini secara pribadi denganmu. Zhang Xuan pun mendekatkan mukanya. Dia berkata, wes, dan tiba-tiba saja, mohon terima aku sebagai murid Anda. Aku bersedia bekerja keras di bawah bimbingan Anda. Si murid perempuan itu pun langsung berlutut dan bersujud meminta diajari oleh Zhang Xuan. Para guru yang lain dan semua bingung, apa yang terjadi? Dia mengubah sikapnya, belajar begitu cepat.
Si kepala sekolah juga bingung, dia hanya ngulang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan sehingga dia mengubah sikapnya begitu cepat. Dia memang enggan belajar, tetapi itu bukan karena ketidaktertarikannya, tapi karena kondisi fisiknya. Aku mengetahui masalahnya. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menyelesaikannya untuknya. Jadi, jika dia bersedia menjadi muridku, aku akan menyelesaikan masalahnya, kata Zhang Xuan. Begitu ya, jika dia benar-benar memiliki kondisi fisik. Dia menyebutkan sebelumnya kenapa dia menyimpannya untuk diri sendiri. Ini tentang privasi gadis, kau tahu bagaimana mungkin aku mau membicarakannya denganmu, kata Zhang Xuan. Jika itu masalahnya, aku bisa menyimpannya untuk sendiri, kata si kepala sekolah. Bisakah kau memecahkan masalahnya juga? Jika Anda dapat membuatnya, aku berjanji, dan tidak berkelahi dengan murid yang lain, kami akan menerima Anda sebagai guru dengan tulus. Nah, dia ya, kata Zhang Xuan sambil melihat si peserta pria. Kau suka orang yang berkelahi ya? Suka memukul orang? Ya, terus memangnya kenapa? Kata si murid laki-laki itu. Baiklah, ini jauh lebih mudah. Zhang Xuan pun mengeluarkan telapak tangan saktinya dan gaplok, plak, begitu saja. Ya, Zhang Xuan seperti yang kita duga-duga, dia menjinakkan bis dengan gaplokannya atau tamparannya. Kini dia mencoba menjinakkan murid dengan tamparannya juga. Si murid itu hanya bisa marah, kau dasar breng, plak. Sebelum dia sadar, dia malah digaplok lagi. Yang lainnya berkata, apa yang dia lakukan? Si bodoh ini gila, dia memukuli seorang murid di depan semua orang. Banyak orang yang memperlihatkannya. Apa dia akan melakukan itu terus? Hei, apa yang kau lakukan? Kata si kepala sekolah. Jadi kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Jika kekerasan dapat menyelesaikan masalahnya, maka aku akan. Tapi sebelum si kepala sekolah menyelesaikan kata-katanya, si murid laki-laki itu pun langsung, Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku. Hah? Dia berlutut. Kenapa? Menyelamatkan? Apa maksudnya? Aku berjanji tidak akan pernah berkelahi dengan orang lain lagi, kata murid laki-laki itu. Apakah anak ini tipe orang yang suka dilecehkan? Bagaimana sih ini? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Baiklah kalau begitu, kata Zhang Xuan. Semuanya selesai. Murid ini sudah takluk. Di sana dia melihat si Mo Hongyi. Orang tidak tahu kalau kau tidak memahami aturan ujian guru terpelajar, tetapi kau pasti adalah seseorang yang tahu tentang guru kelas murid, bukan? Kau telah mengikuti ujian untuk guru-guru terpelajar bintang 2 tanpa kau tahu bahwa ada aturan-aturan dasarnya. Lalu si Mo Hongyi berkata, Tuan Liu atau Zhang Xuan, kau tidak boleh mengalahkan murid. Dia itu bukan bis. Mengalahkan murid? Apa aku mengalahkan seseorang? Hei, apakah aku mengalahkanmu? Kepada Zhang Xuan, kepada si murid. Tidak, Anda adalah penyelamatku, menyelamatkanku alih-alih memukulku. Dia tidak mengalahkanku. Bisakah kau menjadi lebih proaktif? Hei, apa menurutmu kami semua buta? Kata yang lainnya. Ayolah, sudah jelas-jelas dia itu memukulimu, dia membulimu, kau tahu. Kami semua melihatnya, dia memukuli murid itu. Dia sangat kejam, dia gila. Beraninya kau mengancam murid di depanku, kau terlalu tidak sopan, kata si kepala sekolah. Tuan Liu menghukum murid secara fisik merupakan pengajaran langsung tanggung jawabnya seorang guru. Aku akan melaporkan apa yang terjadi hari ini ke serikat guru. Aku akan menerima keputusan serikat pekerja. Terlebih lagi, akademi Tianwu tidak akan mempekerjakan orang dengan sikap buruk dan tidak memiliki etika profesional. Tolong segera pergi. Melaporkan. Tidak ada etika profesional. Apakah itu penilaian Anda? Kata Zhang Xuan. Dasar idiot, sungguh pemahaman buruk. Apakah benar-benar seorang guru terpelajar bintang 1? Jujur, aku mau tanya nih. Gua tanya nih, benar-benar ya. Apakah ini buta? Lalu yang lain pun kaget. Dia baru saja menghina kepala sekolah sih. Tuan Si adalah kepala sekolah akademi Tianwu dan ahli di puncak Grandmaster dalam hal kekuatan saja. Dia berada di peringkat 10 besar di kerajaan. Sebelum lagi dia seorang guru terpelajar bintang 1, katanya dia buta. Lalu, Tuan Liu, apa kau tahu bahwa menghina guru terpelajar itu adalah sebuah kejahatan? Menghina guru terpelajar, ada yang menghina gelar guru terpelajar, tapi bukan aku. Itu Anda, kau sendiri. Lalu si kepala sekolah pun mulai marah. Dia mengeluarkan aura-auranya di dalam tangannya. Blood Calamity ya, spider. Itu jenis bis yang unik seukuran ibu jari manusia. Itu memakan darah, hidup selama kegelapan, sering berpindah-pindah pada malam hari, membawa racun yang mematikan. Jika seorang seniman bela diri diracuni olehnya, dia tidak akan langsung mati, kata Zhang Xuan. Namun racun itu akan mematikan syarafnya, mengubah pribadinya sehingga ia bisa menjadi mudah tersinggung, yang membuatnya ingin bertarung karena ingin berkelahi. Yang dapat membedakannya racun, memberikannya keamanan. Apa? Blood Calamity Spider? Apakah hal seperti itu ada? Dan apakah
racun itu ada di dunia ini, kata si Mohongyi. Singkatnya, semuanya dia diracuni oleh itu, dan itu sangat serius. Itu sebabnya dia sering bertengkar, tak terkendali dengan orang-orang seperti itu. Apakah Anda memperhatikan bahwa meskipun gerakan teknik bertarungnya tajam, dia mematikan, tapi matanya merah. Tidak peduli berapa banyak pertempuran yang dia alami, seorang kultivator normal, mereka tidak akan mempengaruhi normal mentalnya dan mengubah warna mata mereka. Tetapi, kata orang lain, kata si Ujang, sebut saja, ini aku memang melihat matanya merah barusan, dan bukankah itu disebabkan oleh kegembiraan? Sementara itu si Tatang berkata, aku melihatnya juga, aku pikir itu karena seni bela dirinya yang unik. Apakah itu benar-benar karena racun? Si kepala sekolah berkata, bagaimana mungkin jika dia diracuni? Kenapa dia tidak di antara kita yang tahu tentang hal itu? Mungkin karena Allah Ta'ala kali, kata Zhang Xuan. Makanya apa aku bilang kau ini buta? Kau dasar brengsek, apa maksudmu? Aku tidak memukulinya, aku menggunakan metode unik untuk memaksa racunnya keluar. Kau lihat, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa melihat darahnya di lantai. Lantai? Tunggu, lantainya berkarat. Jadi, benar, dia benar-benar diracuni, kata si kepala sekolah. Dia memang diracuni, dan baru saja Tuan Liu memukulnya untuk menghilangkan racunnya. Racun Blood Calamity Spider akan membunuh korban dalam 3 bulan. Dari penampilan barusan, dia hanya diracuni lebih dari sebulan, jadi itu tidak berbahaya. Di sana, dia berpikir, oleh karena itu, dia dapat menekan dengan kemampuannya sendiri dan menyimpan rahasia itu untuk sendiri. Namun, Akademi Tianwu, lembaga tertinggi di kerajaan, membiarkan seorang murid diracuni. Wow, aku cukup terkejut untuk itu. Menyembuhkan, tetapi menuduhku memukulinya dan mengancam akan menuntutku di serikat guru. Wow, ayolah, apa kalian bercanda? Anda adalah kepala sekolah akademi serta guru terpelajar bintang 1. Bagaimana Anda bisa gagal untuk melihat ini? Kata Zhang Xuan. Si kepala sekolah pun, racunnya jelas, namun aku mengabaikannya. Namun si Mohongyi mencela omongan mereka. Harap tenang Tuan Liu, itu melibatkan pengetahuan hanya dimiliki oleh ahli racun, dan banyak orang takut pekerjaan ini, jadi wajar untuk seorang yang tidak mengetahuinya. Si Mohongyi, di dalam hatinya dia berkata, dia bisa mengetahui jenis racun apa yang dia miliki murid itu dalam tubuhnya hanya dengan melihat dan menunjukkan seni bela dirinya, dan dia membantu memecahkan masalahnya dengan mudah. Takut sangka dia sangat hebat dalam bidang racun. Seorang pelukis, lalu ahli kaligrafi bintang 3, seorang pelatih bis, sekarang ahli racun lagi. Seorang ini punya banyak pekerjaan ya. Sebenarnya dia ini siapa sih, kata si Mohongyi. Lalu Zhang Xuan berkata, bahkan jika Anda tidak tahu tentang racun itu, murid tersebut mengatakan bahwa aku akan menyelamatkannya, tetapi Anda masih menyanyaiku. Apakah seorang guru terpelajar bintang 1 hanya memiliki pemahaman yang buruk? Kepala sekolah yang kena mental. Aku benar-benar mengabaikannya dan menyandang guru terpelajar. Kurasa aku tidak pantas untuk menyandang gelar ini. Lalu di sana, tidak apa-apa, tidak perlu kesal, kata Zhang Xuan sambil mencoba berbaik hati. Belajar keras di masa depan dan jangan membuat asumsi tanpa dasar. Oke, anjing. Dia menasehati guru terpelajar dan kepala sekolah. Yang lain pun kaget. Orang ini, dia adalah kepala akademi Tianwu, tapi guru terpelajar yang lainnya seperti dia menasehatinya. Orang ini terlalu. Tetapi, kata si Zhang Xuan, bisakah aku mendapatkan pekerjaan sekarang? Si kepala sekolah pun, ya, tentu saja. Jika kau tidak mampu, sebaiknya kau berhenti dari pekerjaanku sebagai kepala sekolah, kata si kepala sekolah dalam hatinya. Lalu, sementara itu, kita dipindahkan ke Akademi Tenno. Seseorang berkata, Simu Seking. Meng tahu, apakah kau tahu? Sudah mendapatkan informasinya? Apa kau percaya padaku sekarang? Iya, kata si Meng Tao. Guru terpelajar Zhang Xuan memang sekuat yang kau katakan. Namun aku mendengar dia mengikuti ujian untuk menjadi guru terpelajar bintang 2. Dia akan meninggalkan kota, tidak akan kembali untuk waktu yang dekat. Aku juga bertanya tentang apa yang dia lakukan. Dia bahkan lebih kuat dari yang kau katakan. Kita tidak memiliki guru. Pasti bagus jika memiliki, bisa memperkerjakan Tuan Zhang di sini. Memperkerjakan Tuan Zhang, dia adalah guru terpelajar bintang 2. Tidak mungkin akademi mampu memperkerjakannya. Aku tahu, tapi aku berharap aku bisa pergi ke kelasnya sekali saja. Dia sangat jenius, pengajarannya pasti luar biasa. Mungkin satu pelajaran saja bisa membuatku dan membuat kekuatanku melambung tinggi. Ngomong-ngomong, Meng Tao, bukankah akademi sedang merekrut guru? Apakah sudah berhasil? Siapa guru yang berhasil lolos? Belum dipublikasikan, tetapi ada beberapa guru yang biasa. Bahkan tidak ada guru bintang yang cukup, jadi jangan berharap terlalu banyak dari mereka, kata si Meng Tao.
Namun, teman-teman, kabar buruk. Kenapa kau panik? Bukankah kau memintaku untuk jangan panik? Tapi kenapa kau panik? Aku tadi mengamati ujian guru secara diam-diam. Lalu, kenapa kau kembali? Apakah akademi mempekerjakan guru-guru baru? Iya, cepat sekali. Aku melihat kepala sekolah menyerahkan semua token kelas kepada seorang murid muda, guru muda. Dan aku juga melihat apa yang sebenarnya kau lihat. Aku melihat guru itu memukul murid baru sampai dia memuntahkan darah dan berlutut di depan semua orang, memukul murid baru sampai memuntahkan darah lalu berlutut. Aku belum pernah mendengar hal sekeras itu di Akademi Tianwu. Kau bilang kepala sekolah memberikan semua token yang kita miliki dan identitas kita pada orang itu kan? Jadi apakah kita akan menjadi murid orang itu? Dia menuju tempat ini segera setelah mengambil token dan kupikir dia akan segera datang. Apa? Dia akan segera datang? Masih belum diketahui ya orang ini siapa namanya, tapi untuk sementara kita panggil saja dia Yuli. Bukankah serikat guru melarang untuk menghukum murid secara fisik? Kenapa akademi merekrut guru yang kejam seperti itu? Yuli, menurutmu akademi sengaja mempekerjakan seorang guru yang kejam untuk memberitahu pelajaran kita, untuk mengidentifikasikan kita? Karena kita tahu bahwa kelas kita sulit diatur ya, mengintimidasi kita ya. Hei Meng tahu, suruh semuanya pergi ke kelas, kata si Yuli. Aku ingin melihat apakah dia, seperti apa dia, lalu apa yang harus kita lakukan padanya. Meng tahu telah memberitahu semuanya. Barusan akademi mereka itu seorang yang kejam ya. Lalu di kelas pun beredar berita tentang Sang Swan yang sudah memukuli murid-muridnya. Kita adalah pelajar. Jika serikat guru mengetahuinya, kita pasti akan dihukum, bahkan oleh semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melawannya, tapi bisa mengajukan pertanyaan padanya. Di kelas kita cukup banyak orang menyukai kaligrafi, melukis, cara upacara minum teh, seperti formasi, penempatan, peralatan, dan alkimia. Baiklah, kita bisa mengatakan dan menanyakan sesuatu tentang itu untuk menjatuhkan mentalnya. Ide bagus, kata yang lainnya. Sang Swan dalam perjalanan tunggu dia mengajari kita cara berkultivasi, mengatakan tidak mahir dalam mata-mata. Ya, ini seharusnya adalah kelas yang aku pimpin. Sang Swan sudah sampai di kelasnya. Aku sudah memikirkan sebenarnya kita bisa menekannya, kata si Yuli. Ketika dia datang ke sini nanti, aku akan mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan guru Sang Swan dan dia bermaksud untuk menerima aku sebagai muridnya. Setelah dia berpikir Tuan Sang mendukung kita, dia pasti akan terintimidasi, bukan? Jadi dia pasti akan merasa dia bukan apa-apa. Itu ide yang buruk untuk menggunakan nama Tuan Sang untuk menakutinya. Bagaimana jika Tuan Sang tahu? Kata seseorang. Ya, seperti yang kita duga ya. Sang Swan itu kan si Tuan Liu yang sedang menyamar. Dia tidak akan pernah tahu Tuan Sang adalah seorang super jenius dan guru terpelajar bintang 2. Kita mungkin tidak akan pernah melihatnya seumur hidup. Ayolah, kalian akan melihatnya sebentar lagi, kau tahu. Karena dia sangat populer akhir-akhir ini, semua orang membicarakannya. Seharusnya aman menggunakan namanya begitu saja. Jadi ketika guru ini datang nanti jangan terlihat bermusuhan. Semua orang harus hormat dan sopan. Jangan membiarkan dia mendapatkan apapun dari kita. Siap. Baiklah, aku mengerti semuanya. Shaking, oh namanya tuh si Shaking ya, bener. Shuking, Shui aja lah. Apa kau benar-benar bertemu dengan Tuan Sang Swan kemarin? Apakah dia benar-benar ingin menerima sebagai muridnya, Shui? Jika kau benar-benar menjadi muridnya di masa depan, pastikan kau memperkenalkannya padaku. Aku adalah penggemarnya, aku fansnya. Aku juga. Dia pernah bertemu sebelumnya dan aku ingin menerima sebagai muridnya. Tapi aku masih belum pernah melihat gadis ini, kata Sang Swan dalam hati. Siapa nih orang? Kenapa so akrab denganku? SKSD anjing. Kemarin aku pergi ke pavilion guru terpelajar mengikuti tes dan kemudian secara bertahap aku membaca buku. Aku nggak pernah keluar, jadi bagaimana aku bisa bertemu dengan seseorang dari Akademi Tianwu? Lalu seseorang pun berkata, jangan khawatir, Tuan Sang akan melakukan tugas yang diberikan oleh pavilion guru terpelajar sekarang. Begitu dia kembali, dia pasti akan menjadi guru terpelajar bintang 2. Saat itu aku akan memohon padanya, mari kita membuat dan meminta pelajaran darinya. Lalu seseorang datang di belakang si Shui. Hei, siapa itu? Apakah Anda mencari seseorang? Kata si Siti di belakang. Aku ditugaskan dari akademi untuk mengajar di sini sebagai guru. Aku adalah guru kalian semester ini. Guru kita, kata si Shui. Aku mendengar dia mengalahkan murid, jadi aku pikir setidaknya dia sangat kuat. Halo Tuan, selamat datang Tuan, kata si Shui yang bermuka 2. Selamat siang Tuan, kata yang lainnya. Halo, namaku ada Liu Cheng. Bagaimana?
kalian bisa memanggilku Tuan Liu. Aku akan mengajari kalian cara berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan kalian. Namun aku mendengar kau mengatakan bahwa kau telah bertemu Guru Zhang Xuan. Ya, aku ingin tahu seperti apa tampangnya. Baiklah. Aku hanya beruntung sambil membayangkan Zhang Xuan yang siapa itu aku tidak kenal. Dia sedikit lebih tinggi darimu, dia terlihat kuat, senyumannya menawan, dia memakai jubah kian, matanya berkilauan dan seperti dunia lain. Dia tampak seolah-olah dia bisa terbang dari langit. Zhang Xuan yang bingung. Dilihat dari penampilanku saja aku hanyalah orang biasa, bahkan aku lebih ke gembel. Kenapa dia menjelaskannya begitu mewah? Tapi setahuku jika seorang guru terpelajar bintang 2 ingin memiliki murid pasti akan banyak sekali orang yang bersaing untuk itu. Guru Zhang Xuan adalah guru jenius antara para jenius tapi daya tariknya lebih besar. Kenapa dia menerimamu sebagai muridnya? Aku membantunya sedikit kemarin. Tuan Zhang mengira aku berbakat, jadi dia ingin menjadikanku muridnya. Begitu ya, kata Zhang Xuan. Terus sejak Tuan Zhang kembali ke sini dan kau ingin menjadi muridnya, aku tidak akan bersaing dengannya. Setelah semua itu hanya seorang guru biasa lagi pula aku ini.